Lanjut ke bulan Mei. Bulan Mei itu nah ini ada Magic Hour bro. Magic Hour rilisnya itu bulan Mei. Aku lupa announcement itu pas kapan ya. Bakal ada Magic Hour kan? Nggak ada announcement kayaknya, tiba-tiba keluar aja teasernya. Teaser 3 part itu ya. Iya. Keluar teaser yang menggambarkan di backgroundnya salju, terus agak ada vibes Harry Potternya. Terus tiba-tiba beberapa member berangkat ke Jepang. Kita nggak tahu mereka ngapain kan itu. Mereka upload di sosial media masing-masing kan. Oh iya itu pas mereka ngelempar teaser itu, aku nge-tweet lagunya SKI, gue pikir bukan lagu original. Lah, Ternyata yang keluar ya lagu original. Kaget sih. itu nggak dikasih tahu ternyata ya. kalau Iya, itu nggak ada pengumuman mereka syuting lagu original. Iya sih, emang pada ngobrolnya tuh narasinya gini nih, tiga video teasernya tuh kayak gini, mini filmnya kayak gini. Apa ya kira-kira lagunya banyak lah. Itu jadi pembahasan juga kemarin Jadi pas pembahasan. di Jogja kan sama Kipa anak-anak tuh. Ini member-member yang ke Jepang. ini pada ke Jepang ngapain ya? Terus dari manajemen ngeluarin ya video pendek teaser lah. Terus dengan vibes Harry Potter. Nih ke Jepang mau kunjungan kemana nih? Kunjungan kasih ke Hogwarts apa kemana nih? Ya pas study tour nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu study tour beli bir lagi nggak ada yang tahu tuh. Dan itu kan ada filmnya juga. Itu kalau nggak salah ada Iya. UFC eventnya itu. Ada UFC eventnya. Ada UFC eventnya. Itu kalian nonton nggak film-filmnya? Aku tuh Film dapat pendek. UFC eventnya tuh, Hah? cuma nggak bisa datang. Serius? Dari Nggak bisa? Gip. Oh. Aku nggak bisa datang tapi. Aku nonton. Nonton nggak kamu dia? Apanya? Nonton di YouTube nggak? Enggak. Oh, kan nonton. Nonton. Gimana? Menurutku actingnya Mute paling bagus. Bentar, ini UFC eventnya apa? Filmnya. Filmnya nonton semua aku. Oh nonton. Menurutku gimana Nonton filmnya? semua. Actingnya Mute paling bagus menurutku. Lucu sih. Dia punya talent lah buat punya bakat lah jadi main film. Kalau aku pribadi B aja. Filmnya. Iya. Filmnya Sepertinya ya jelek sih. Filmnya nggak jelas. nggak ada pun nggak masalah. Kayaknya. Iya. Jadi jatuhnya jadi pemanis sih, tapi yang bisa bisa diapresiasi di situ ya. Konsepnya. Aku suka konsepnya. Harry Potter. Mulai dari jubahnya itu walaupun Magic Hour ini emang banyak menimbulkan pros and cons ya. Betul. Sebenarnya. Mulai dari MV-nya yang udah para fandomnya Harry juga udah ngomel-ngomel gitu-gitu. Ini kayaknya nggak kreatif gini-gini. Oh iya ya. Banyak cuy. Fandom Banyak Harry Potter ini ya? Banyak. Tapi aku juga mikir itu apa nggak ada masalah sama copyrightnya ya? Enggak lah, karena dia kan tag-nya yang di Wah. Jepang, bukan ini. Nggak mirip-mirip banget lah. Nggak mirip-mirip banget. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sejauh ini. Tapi nggak tahu ya, aku sebagai orang yang suka Harry Potter juga sebenarnya nggak ini sih, ya udah biasa aja Ini ngeliat. permasalahan apa sih? Jiplak Mungkin gitu. terlalu meniru mungkin menurut. Tapi ya sebenarnya mau Nggak masalah tahu juga niru sih. nggak niru sebenarnya folklore tentang per dunia persihiran kan ada di mana-mana. Cuma emang yang sangat terkenal dan yang jadi pop culture adalah Harry Potter. Kebetulan Harry Potter dan ya emang mau dimodifikasi gimana lagi sih dunia sihir, mau membernya digantung semua kayak dulu tuh, mau digantung dibakar gitu kan, enggak. Gitu sih. Tapi aku suka banget jubahnya. Enggak tahu kenapa Gracia cantik banget di situ. Enggak Iya, bohong. Kalau Bajunya bagus. Bajunya bagus banget, untuk aku suka. bukunya aku suka. Iya, yang kan dua tuh, dua-duanya bagus banget. Dua-duanya bagus banget. Dan aku senang banget waktu di Wonderland itu dipakai Iya lagi. betul. Bawain Sanjo juga gitu. Iya dipakai buat Sanjo. JKT Sanju. JKT Sanju sama Magic Horas kan. Magic Horas. Musiknya gimana? Lagunya, MV-nya? Aku suka. Nah ini suka ada perdebatan lagi nih kayak gini-gini. Ada Sebenarnya pros and cons juga lagi. kalau aku suka, tapi ada beberapa teman-teman yang nganggap kok ini nggak 48 banget ya. Mas Rino gimana menurut Pertama Anda? kali rilis tuh aku langsung anjing ini bagus banget, aku suka banget, aku langsung nge-tweet itu. Wow, sarkas. Enggak, betulan. Beneran? Magic Hour aku suka. Juga. Magic Beneran Hour Intronya tuh tet. secara musik aku suka. Tapi secara video klip so-so lah, biasa aja. Video klipnya kan potongan-potongan film gitu ya. MV-nya biasa aja, apalagi kemunculan monster Ya itu Itu jadi kayak Gummy bear itu ya, Gummy bear. itu aneh sih. itu kayak apa sih? Mau ngapain sih? Tapi lucu aja. Ya main cuma gitu. itu pendapat pribadi aja. Musiknya waktu di Twitter pertama kali rilis tuh aku ngeliat banyak yang nggak suka juga. Iya, banyak yang sampai sekarang kayaknya banyak yang nggak suka ya. Pun banyak juga yang suka. Kalau kalian sendiri pada suka ya? Aku suka. Kamu udah suka deh? Aku suka banget. Ya sama kayak Flying High lah. Kalian nggak suka kan, aku suka. Iya, Kamu suka Flying Head? Suka. Cuman ya Korea banget aja. Oh. Kebetulan emang Terlalu dari kita K-pop. berempat. Oh iya, Gip lagi nggak ada, dia lagi penugasan ke ini ya, ke Kampala Uganda. Dia lagi ke Burkina Faso. Ya itu sih. Karena dari kita bertiga suka sih kalau dia kan. Karena kenapa aku suka Flying High walaupun Flying terlalu High. kekoreaan. Karena
kalau di video sebelumnya kan aku ngomong tuh lama nggak ngikutin JKT kan. Ayo udah, saya tuh di K-pop. Dan tipikal lagunya Feng-nya itu K-pop banget. Iya, K-pop banget. Nah, Magic Ya, akhirnya ya suka-suka aja. Magic Hour kan juga. Magic Chorus ini Iya. ya masih ada Makanya kan tadi ini aku sih. ngomong Magic Hour, aku suka musiknya. Masih ada warna K-popnya ya. Yang kurang itu MV-nya. Tapi kalian tau 46 nggak? Grup 46. JMK. Bukan. 486 Bukan. 48 Kan ada 48. Kalau AKB48 Group kan 48. Aku pernah dengar. Nah, kalau 46 tuh pernah dengar. Sakamichi. Sakamichi itu produsernya sama. Cuman mereka bikin rival antara 48 itu 46, Sakamichi. Nah, ini musiknya ini Magic Hour tuh menurutku Sakamichi sih. Kayak 46 banget. Kayak Aqua ngeluarin produk Ades gitu ya. Magic Hour suka lah. Salah satu lagu yang paling sering kuputar waktu mandi. Gak tau kenapa, tapi enak banget lagu itu Sukses. buat mandi. Gak tau kenapa. Dan Cepio di situ. Lanjut, habis itu di bulan Mei juga ada pengumuman Jean ya, sayang sekali ini. Jean Dari generasi 11. terpaksa harus cabut dari JKT48 karena dia mengisi panggilan ya, memenuhi panggilan untuk berangkat ke Irak ya untuk berperang. Ya, ini pengumumannya Jean ini cukup keras ya, kayak diberhentikan kan, Langsung tulisnya itu di diberhentikan. pengumuman itu kalau nggak salah, Diberhentiin. tulisannya diberhentikan Iya. karena nggak mau kerja sama di. Iya, nggak kooperatif ya. Nggak kooperatif lah, kalau dari pengumuman sih dianggap tidak kooperatif kepada manajemen. Itu pengumuman resmi kan dia nulis kayak gitu kan. Iya, Nggak pengumuman kooperatif. resmi. Ya semacam itulah. Dan ya sangat disayangkan sih. Tapi nggak apa-apa. Hmm. Kalau memang tidak bisa berkomitmen ya lebih bagus. Lebih bagus dari awal aja lah ya. Iya. Iya, daripada malah mentalnya kena sama buta-buta yang Benar, brengsek Ya, kan. individunya kena, fanbase-nya nanti nangis. Padahal kesalahannya juga gitu-gitu doang. And then kita Sajian ada apa tuh? Spring Has Come. Spring Has Come tuh yang kamu datang nggak sih dia? Kamu datang tuh MNG. Rotu Sosenkyo ya? Roto Susenkyo. Spring SKM ya pengumuman Gracia menjadi Pengumuman Gracia kapten. jadi kapten. Sebelumnya kan Top tapping. Sani di bulan Mei itu juga Sani Lazio. Lazio. Terus kan sempat beberapa waktu Kalian nonton Lazio Sani nggak? Nonton. 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 Kalau Sani Gimana? jelas harus. Gimana? Cantik banget sih nih, ya Allah. Apanya? Jangan gesrek mas. Lo bayangin saya udah gesrek ya. Malah gesrek suruh review malah Lazio gesrek. Sani, jujur aku nangis. Jujur. Apalagi Ya. dibawain, kan Siani sempat nge-tweet tuh mau dibawain lagu apa pas, tapi dia nge-tweetnya untuk GreatCon. Aku nge-quote itu Omoide no Hotondo. Ternyata dibawain di Lazio bertiga. Wah, di momen itu saya nangis. Sebagian besar kenangan tuh. Coba misalkan Dan speech-nya kalian masih inget nggak? speech apa? Speech-nya Sani. Sani waktu berat kan. Tidak. Lupa ingat. Kalau aku jujur lupa ingat. Yang paling ku ingat itu adalah, jadi kan dulu di TWT itu dia bawain Wimbledon toh. Oh iya. Waktu itu Amino Pianis itu dibawain sama adalah member. Oh, yang Ya, kalau dia itu merasa tahu. dia nggak dihargai Oh, kalau karena itu ingat aku. bukan namanya yang dipanggil, itu ingat. Itu ingat Nah, itu yang paling aku berkesan dari Lazio-nya Sani. Dan aku itu. juga berkesan membaca captionnya dari PBH. KPBH ya. KPBH Apa? juga Nama dia nggak membahas tentang kejadian itu. Dia membahas tentang kejadian itu dan Apa dia bilang? itu Waktu cukup Grab menyentuh. Ya, kan, kalian bisa Grab. lihat di Instagram KPBH itu captionnya Iya, panjang. cek Intinya langsung apa? Intinya? Intinya ya mengenai speech-nya si Shani Shani. yang dia merasa apa usaha kayaknya itu nggak sih speech-nya, dia merasa dia masih usahanya masih kurang segala Kok macam yang di- sampai yang dipanggil kok bukan di- nama dia Nah, ketika di Chan gitu kan. Salah satu yang member call-nya. itu Iya benar. Amino Pianis tuh Andela, itu Andela banget tuh. Ada di DVD-nya itu. Kalau nggak salah. Betul. Begitu begitu Andela grad, Shani itu yang ambil alih. Nah, akhirnya dia Shani itu mulai punya panggung lah itu di Amino Pianis tuh. Tapi emang gimana ya? Tidak menyalahkan siapapun ya, cuma maksudnya pasti ada beberapa produk atau lagu atau karya apapun yang emang nempelnya di satu Nempel orang. banget. Ya, nempel udah jadi persona. Andela tuh ngeri banget di Gen 3 dulu, zamannya Parewa Emerald udah naik dia tuh. Zamannya Gingham Check Sosenko pertama generasi Iya, generasi Andela. 3 siapa coba? Ya Andela doang. Bener. Ya, Sani Gracia nggak ada apa-apanya, Fanny nggak ada apa-apanya dulu. pada waktu itu ya, Dilihat, pada waktu itu ya. Sekuat itu dulu sih Andela. Adalah ya. Emang waktu sih yang ngejawab kayak gitu. Betul, ya. proses lah akhirnya. Proses sama seperti Hagafi aja lah. Kapan sih orang bisa move on dari Ayana
menjadi senternya Hagafi yang baru kan agak lama ya prosesnya. Jadi Indira. Nah, tapi ya memang salah satu pembelajaran buat kita juga sebagai penikmat ya, mungkin kita harus mengapresiasi apa yang ada di depan mata kita juga pada saat itu. Ya member yang tampil lah. TWT kan nanti mau ada perform lagi nah Amino Pianis yang diterakin jangan Sani ya, Sani udah nggak ada. Udah nggak ada. Tolong dihargai tolong. siapapun. Sani ada di FOH. Di FOH di belakang biasa. Kalau mau lihat Sani di belakang, tapi jangan diterakin ya. Kalau mau lihat pas TWT nanti kalau misalnya emang pada mau lihat Shani waktu Amino Pianis, dibalik aja kursinya ya. Nanti terakin Kristi ya, karena senternya dia. Asik. Oh, pede saya Mas. Pede kelas. Settingan. Siapa tuh really? Kristi bro. Jangan. Iya. Oke, mungkin itu aja Mei ya. Lasianya Shani sih. Yang paling aku ingat di bulan Mei itu Magic Hour sama Lasio Shani. Terus lanjut kita balik lagi ke Spring Heskam. Pengumuman Gracia menjadi nah kapten. habis itu Dan pengumuman Shani menjadi WGM. Oh iya betul. Menjadi satu-satunya JOT yang disayangi umat. Itu sebenarnya ini sih, mereka pintar manajemen risikonya ya. Jadi JOT udah tahu nih, udah sering ditai-taiin banget ya. Melodi kan juga. Maksudnya Melodi emang tugasnya sebagai humas ya sebenarnya pada akhirnya ya. Dia sebagai humas kalau misalnya ada pengumuman. Tapi kan keputusan belum tentu dia yang bikin. Sebagai humas. Tapi yang disalahin dia terus harus siap ditai-taiin itu normal lah. Cuma sekarang pinter lah JOT. Aduh, kayaknya kita harus punya ini deh, punya human shield sekarang, harus punya mid shield. Siapa kira-kira yang bisa menahan amarah dari para wota dan wuti? Diajak lah. Shani Diranatio. Walaupun enggak sih kalau saya melunak sih. Tidak membuat Wota berhenti menyerang JOT karena betul, semua tetap diserang kecuali JOT iya. Jadi kita kayak lompat aja tuh. Sebenarnya kita mau nyerang tuh, tapi ada Shani lompatin cing. Iya. Gitu aja sih. Shani bagus. Oke, udah. Ya, dengan sebelum itu pas di Jogja tuh pas Flowerful itu sama anak-anak itu yang berangkat Flowerful udah ngobrol. Prediksi. Kita kan udah tahu. Kita udah tahu Shani bakal grade kan. Jadi kita diangkat jadi kita udah memprediksikan siapa nih kapten selanjutnya. Terus Shani bakal gimana. Dan semuanya prediksi kita itu terjawab di Spring Heskam. Terwujud betul. Emang kejadian Gracia jadi kapten, Shani kalau Shani kita mikirnya bakal jadi GM teater bahkan menggantikan Melody gantiin Fufuritsu gitu. Mungkin Melody jadi wakilnya Fufuritsu. Wakil GM. Nah, Shani jadi GM-nya teater. Ternyata Shani jadi WGM kan ya. Udah sesuai lah karena di Flowerful juga kita udah tahu Fanny udah jelas kan di Quadlips kan pas di Flowerful kan mereka muncul. Udah tahu jadi leader ya udah berarti nggak mungkin Fanny jadi kapten JKT. Berarti tapi itu seru sih pada waktu sebelum ada pengangkatan kapten ya. Itu seru tuh fandom ya pada ribut lah sebenarnya banyak. Siapa the next captain ya? Lucu-lucuan. The next captain banyak. Apalagi olah goreng kan. Olah. Harusnya tuh Olah sampai di pertemuan keluarganya dibahas ya. Kenapa kamu nggak jadi kapten Olah? Sampai ditanya opung-opungnya tuh. Arisan Marga. Itu lucu banget. Tapi menurutku Shani jadi wakil GM tuh kayak posisi yang di seolah-olah gitu loh, kayak apa coba wakil GM tuh ngapain gitu loh. Tupoksinya kan kita nggak tahu apakah tetap sama dengan Melody atau ada perbedaan, tapi seingatku pernah ada di Florin deh. Cuma nggak resmi. Iya. Biar ini aja, biar Melody nggak sendirian aja buat pengumuman. Biar nggak dimarahin doang. Biar nggak diserang aja, biar agak ada. Anda tetap diserang. Biar agak ada shieldnya gitu loh. Tetap percuma. Anda tetap diserang. Shani-nya enggak. Kan Shani kan pernah ngeluarin video kan pas di teater sementara apa ya? Sekarang jadi staff, berani sama saya. Kita nggak berani, tapi kita berani ke yang lainnya. Sama kamu enggak? Sama JOT seolah-olah seperti itu jadi. Dan keuntungannya dia masih jadi JOT itu adalah kalau misalnya kalian nonton teater, coba lihat FOH. Biasanya ada. Biasanya masih ada tuh. Beruntung ada Shani. Kalau tiba-tiba setelah dari lorong itu kalian yang awalnya nyium bakar condet, tiba-tiba ada wangi yang enak banget nih. Nah, itu kemungkinan ada manusia paling cantik di situ. Kita kan emang nggak pengen Shani cepet-cepet pergi ya. Iya. Makanya ditanya bagus lah. Iya, sebagai Sanyosi sih aku senang lah masih ada Shani. Yoi. Oke, lanjut. Bulan Juni ini ada Sasa, kalian tahu nggak? Generasi Sasa 11 yang resign. Resign itu karena kuliah kalau nggak salah tuh. Dia resign alasan kesehatan. Oh, kesehatan ya? Ya. Salah satunya ya, kalau itu alasan kesehatan.
Menurutku Sasa itu salah satu member yang potensial banget loh. Oh iya. Dia salah satu member Gen 11 yang banyak masuk radar fans kayaknya. Betul. Fansnya banyak dan interaksinya dia juga sama fans juga bagus gitu. Gimmick-gimmicknya lumayan lah. Saya kehilangan satu lagi sosok member Batak kan itu jadinya. Oh, Batak ya dia? Yoi. Oh. Ayo dong, Jod. Cari dong yang Bugis, Jod. Ininya loh. Apa Jikonya loh, Horace Way. Iya betul. Betul. Itu aku juga agak, meskipun aku belum ngikutin banget generasi 11 ya, tapi ngeliat Sasa resign tuh kayak sayang banget gitu. Tapi kalau alasannya kesehatan sih ya udahlah. Mau gimana lagi? Yang penting yang terbaik lah. Buat Sasa. Sukses lah. Sasageo. Sasae. Dan ada teater sementara. Nah ini aku nonton di Jogja. Nah ini aku nggak nonton nih, aku cuma dikasih. Kamu lagi di sini ya? Aku di sini nggak ada balik aku. Aku balik ke Jogja kan cuma lebaran. Kamu nonton dong? Kan kamu di Jogja tuh. Kok jadi ngomong? Kamu kenapa enggak ke Jogja gitu? Jogja sama Surabaya ya? Oh kamu enggak berminat juga ya? Nggak berminat juga. Itu aku nonton sama Anton tuh yang ngatain. Udah. Itu kali Anton ini langsung kita kasih lihat aja deh. Nanti dia edit mukanya. Nanti kita. Ini loh si Anton tuh yang gini loh. Itu ya seperti teater pada umum, cuman itu kan di mana namanya di TBY. TBY itu kan gede banget ya. Tapi untungnya level up. Kalau teater kan flat gitu ya. Modelnya ini dia, apa sih namanya? Apa sih yang sampingnya perpus kampus itu? Amphitheater. Amphitheater. Modelnya amphitheater dia. Di TBY dia kan makanya yang gedung ini kan. Konser hall kan. Iya, konser hall. Yang gede. Biasa ada resital di situ juga kan di situ. Yang ngeliat member ya kayak ngeliat pion kecil banget. Gimana sih pengalamannya di sana? Nonton teater sementara. Itu seperti biasa. Row-nya ya kalian tahu sendiri lah ya. Ya tapi kan ini member nyamper cuy. Row depan iya. kan? Member nyamper cuy. Depan Evo. Pasti selalu orang yang paling beruntung kan. Selalu tai. Kalau kursi selalu tai. Nonton yang apa? Kalau sama temen aku kan nonton sama Anton. Anton tuh bagus lagi. Anton lumayan tengah ke depan dia. Kurang lebih sama kayak kita lah. Kamu dapat t-shirt apa itu? Yang tim Ramuni apa tim RKJ? RKJ. Tim RKJ. RKJ, Sundares. Berarti Feni ya? Feni, betul. Itu ya seperti biasa aku kalau nonton sama teman selalu dapat kursi jelek ya. Tapi untungnya ya itu member kan nyamperin lah ya. Ya. Gimana perasaannya ngerasain teater sementara nih di Jogja? Ya karena aku biasa nonton di Jakarta yang lebih intimate, ngelihat di Jogja itu venue-nya kan lebih gede tuh, lebih bagus ya. Aku pikir kapasitas 1000 loh itu konser hall. Mungkin kapasitasnya kalau misalnya 500 lah. Itu bagus lah buat diterapin di Jakarta. Makanya Society kalau gitu. Di TBY pakai Society. Tapi ya karena aku nontonnya di sini kebetulan lagi di Jogja, jadi ya buat seru-seruan. Tapi buat orang-orang Jogja, orang-orang Surabaya yang nggak bisa ke Jakarta, itu pasti pengalaman yang luar biasa lah. Iya. Apalagi depan mukamu habis itu boleh di videoin, itu kan pasti seneng. Magicalnya terasa nggak di teater sementara? Kalau buatku dibanding sama yang Jakarta ya enggak. Magicalnya nggak dapat ya? Kalau aku ya magisnya biasa aja lah. Buat seru-seruan aja. Iya. Mungkin ya terbiasa jadi fans yang dekat sama FX, terus ngerasain langsung jadi fans VAR itu perasaannya gimana pasti ada. Tapi ya bagus ketika JKT memutuskan untuk menyapa fans VAR-nya. Betul. Mungkin di tahun depan, kalau kemarin kan udah Jogja Surabaya, mungkin di tahun depan bisa ada lagi teater sementara tapi di mana? Kutai Timur, mana? Iya di luar Jawa lah. Iya di Banjarmasin. Kalaupun mau Jawa mungkin bisa nyari kota besar lainnya, mungkin Semarang sama Malang atau Bandung Semarang. Wamena. Atau mungkin teman-teman Sumatera dari Kalimantan juga pasti pengen disamperin. Jayapura sih boleh karena katanya Desta kan si Ani pernah jadi kapten Persipura juga. Mereka bisa manggung di tempat Gapura. Ya pasti senang banget lah mereka itu. Atau di Jeneponto. Wah, kampung nenekku itu. Ini teater sementara Juni sama Juli. Dari dua bulan lah. Itu dibagi beberapa tim kan? Masih ada yang jaga kandang juga masalahnya di Jakarta kan? Iya. Yang jaga kandang ya trainee lah. Trainee jaga kandang. Dibagi 2 tim ke Surabaya sama Jogja. Trainee yang dibawa tuh 1 doang kemarin, Gendis doang. Gantiin Lia karena dia ada urusan kampus kalau nggak salah tuh. Habis itu Gendis balik lagi. Oh, ngomong-ngomong trainee yang dibawa Spring Heskam tuh belum ya? Belum. Pengumuman pengangkatan trainee itu belum ya? Nanti belum. Bukan di Spring Heskam ya? Belum. Itu dia main Jin. Jadi bulan Juli ya cuman teater sementara. Itu Gendis masih jadi trainee ya? Masih trainee dia. Masih trainee. Habis itu udah sih, catatanku sih itu doang. Nggak tahu lagi apa.
Kalau misalnya ada tambahan. di apa? Iya. Juni-Juli ya. Juli. Juli. Kalau misalnya ada yang inget, Oh, Juni-Juli ini juga Apa? timnya RKJ Feni pas di Prambanan Jazz. Oh, hah? Mereka main di Prambanan Jazz itu. Iya betul. JKT betul. diundang di Wasit. Ngentot. Popui? HP ku. JKT diundang di Prambanan Jazz kan? Oh itu yang aransemen ya? Ya. New Era kan? Yang Oh dibawain? Bawain New Era. Yang New Era? Hmm. Ih, bangke iri saya. Di aransemen jadi sedikit Jesse lah. Enggak. Jesse Nesi enggak. Belum sempat sedikit nonton, jazz. nanti lah coba. Marukyo kalau nggak salah itu. Atau Himawari Hari ini juga dibawain. dibawain yang New Era version. pokoknya New Era version setahu gue itu. Ada kok rekaman fancam. Oh, Ada iya, fancam. Iya, aku tahu dia mereka main di Prambanan Prambanan Jazz sih. Iya. Oh iya betul.